hamba Allah dan utusannya, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan sebagaimana yang kalian sangkakan selama ini. Kemudian yang keempat, saudaraku, akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Itulah dua bangsa yang disebutkan di Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Mereka bangsa yang tidak punya hati nurani, Pak, yang kerjanya membunuh selain kelompok mereka, dan itu pernah dikurung oleh seorang raja yang saleh, Dzulqarnain. Silakan tadabburi surat Al-Kahfi. Kemudian yang kelima, terbitnya matahari dari sebelah barat, dari tempat terbenamnya. Ini menunjukkan, menandakan bahwa pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak lama, saudaraku. Matahari terbit dari sebelah barat itu hanya setengah hari saja, kesananya normal kembali, dan keesokan harinya di waktu duha, tanah yang keenam keluar. Dabbatul ardi, binatang melata dari dalam bumi, dia bisa berbicara, pertama kali muncul di Bukit Sofa, di Masjidil Haram, di Mekkah Al-Mukarramah. Binatang ini muncul membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa, kata Nabi yang mulia. Orang mukmin akan diberikan tanda dengan jelas, orang beriman. Orang-orang kafir, munafik, musyrik juga diberikan tanda dengan jelas oleh binatang ini. Baru kemudian tanda yang ketujuh, akan berhembus angin dari arah Yaman. Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman. Allah akan mengirim angin dari arah Yaman. Al-yanu minal harir, yang lebih lembut dari sutra. Yang dengan angin itu orang-orang yang ada iman walaupun sebesar dzarrah dalam dada mereka akan diwafatkan oleh angin itu. Itulah kematian serentak umat Islam di muka bumi ini. Jadi umat Islam itu ada awalnya, ada akhirnya, saudaraku. Kemudian tanda yang kedelapan, ada penenggelaman bumi sebelah timur. Kemudian tanda yang kesembilan, penenggelaman bumi dari sebelah barat. Yang kesepuluh, akan muncul api dari arah Yaman, dari Aden, kota Aden tepatnya itu, yang akan menggiring manusia keluar, berkumpul di Syam, di Damaskus, di Suriah. Ketika itu Nabi menyebutkan la taqumus sa'ah, tidaklah kiamat terjadi illa ala syirarin nas, kecuali menimpa seburuk-buruk manusia. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dia akan menyaksikan kiamat terjadi. Ketika manusia yang jelek itu berkumpul di Syam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Itulah kiamat, saudaraku. Hamba-hamba Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Pak, mari kita fahami dengan detail, Pak, ya. Kita baca zaman, saudaraku. Kita fahami zaman di mana kita berada saat ini, penting sekali. Karena jarang umat Islam yang memahami ini, Pak. Ya. Mereka tidak faham kemana ujung kehidupan ini. Nabi yang mulia sudah menggambarkan jelas sekali, dipetakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita mau merenungkan, ngikutin, akan jelas sekali di mana kita berada saat ini, saudaraku. Hamba-hamba Allah. Di hadis yang lain, hadis yang derajatnya hasan sahih, sebagian menyebutkan hadis ini sahih, yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia bersabda, takunu an-nubuwatu fikum masyaallahu an takun, thumma yarfa'uha idza syaa'a an yarfa'aha. Ini hadis yang menggambarkan tentang sejarah umat Islam, sejarah perjalanan umat Islam di muka bumi ini, saudaraku. Apa kata Nabi yang mulia? Umat Islam lahir diawali dengan masa kenabian, fase kenabian. Itulah fase di mana umat ini dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ketika Nabi yang mulia mendapatkan wahyu dan berakhir ketika wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung 23 tahun. Berakhir dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takunu khilafah
ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallahu an takun thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Yang kedua, setelah itu akan datang fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian, di mana umat Islam dipimpin oleh manusia-manusia terbaik sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama para khulafa ar-rasyidun. Itulah umat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar, Utsman bin Affan, Ali ibn Abi Thalib, dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Nabi yang mulia yang menyebutkan angkanya, saudaraku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu fi ummati 30 sanatan wa ba'da dzalikal muluk. Kekhilafahan di tengah-tengah umatku itu yang pertama itu berlangsung 30 tahun saja. Setelah itu akan berganti dengan sistem kerajaan. Benar sekali. Yang ketiga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah berakhir masa yang kedua ini, tsumma takunu mulkan 'adhan fayakunu ma sa'allahu an yakun tsumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kemudian fase mulkan 'adhan, fase di mana umat dipimpin oleh raja-raja yang menggigit. Itulah fase di mana di sini berdiri daulah Bani Umayyah, kemudian daulah Bani Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah di Turki. Ini berlangsung selama 12 abad setengah kurang lebihnya. Dan Nabi pun menyebutkan fase ini pun berakhir. Berakhirnya kapan? Ketika Mustafa Kemal Pasha, seorang Yahudi, pada tanggal 3 Maret tahun 1924 dia mengumumkan kepada halayak ditutup, diganti sistem kekhilafahan dengan sistem sekuler. Mana sekuler? Fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Bicara agama di masjid sajalah. Kalau bicara politik, ekonomi, sosial, nggak usah bawa agama. Itulah sekuler. Fase ini bermula ketika ditutup oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, kekhilafahan. Sampai kapan? Sampai sekarang masih berlangsung, Pak. Sampai sekarang masih berlangsung. Dan kita, saya, hadirin sekalian, sekarang berada di fase yang keempat ini, saudaraku, yang dikenal dengan fase mulkan jabariyan. Kata Nabi, summa takunu mulkan jabriyatan wa fi riwayatin mulkan jabariyan fayakunu masa Allahu an yakun summa yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha. Kemudian akan datang fase mulkan jabriyan, fase penguasa yang diktator, al-jabbar, di mana pada fase ini umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Yang memimpin peradaban saat ini, saudaraku, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Suka atau tidak, percaya atau tidak, itulah realitanya, saudaraku. Ya, memang Allah berkehendak seperti itu. Allah pergilirkan, jangan aneh. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan hari-hari kejayaan itu. Di perang Badar orang Islam menang, di perang Uhud muslimin kalah. Begitulah sekian lama umat Islam memimpin, Allah berikan ujian kekalahan. Saat ini yang memimpin peradaban dunia orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi ingat, Pak, Nabi memberikan kabar gembira kepada kita, fase ini pun akan berakhir, ada expire-nya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafa ala minhajin nubuwah, tsumma sakat." Kemudian akan kembali muncul kekhilafahan di atas manhaj kenabian, kemudian Nabi diam. Hadirin sekalian, para ulama menafsirkan diamnya Nabi di sini memang sampai di sana umat Islam umurnya. Sampai di sana umat Islam itu, ya. Dan nanti akan ada fase kiamat yang tidak disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian, berarti sekarang kita berada di fase yang keempat, fase mulkan jabarian. Dan di fase inilah 4 tanda besar kiamat akan muncul, yang sebelumnya diawali oleh kehadiran Al-Mahdi. Imam Mahdi itu, Pak, dia mengakhiri tanda kecil kiamat, masuk ke tanda besar kiamat, yang kalau kita saksikan tanda-tanda kehadiran Al-Mahdi sudah sangat jelas sekali.
Hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang Al-Mahdi itu hadisnya mutawatir, sahih. Kalau kita ngikutin, jelas sekali tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi muncul, maka akan keluar Dajjal. Dajjal muncul di zaman Al-Mahdi, kemudian akan turun Isa putra Maryam di fase keempat ini, akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, hamba-hamba Allah. Di antara tanda-tanda besar kiamat ada satu yang paling mengerikan, fitnahnya, yang Nabi menyebutkan a'zama fitnatin mundu dzara'allahu dzurriyyata Adam. Fitnah terbesar dari semenjak Allah ciptakan Adam sampai kiamat. Fitnah apa itu? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hamba-hamba Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard mundu dzara'allahu dzurriyyata Adam a'zama min fitnatid dajjal. Wahai manusia, tidak ada semenjak Allah menciptakan manusia ini, Pak, fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat yang ada di muka bumi ini dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wa inna Allah Ta'ala lam yab'ats nabiyan illa hadzara ummatahu minad dajjal. Dan Allah tidaklah mengutus setiap nabi, melainkan nabi itu mesti mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Aku ini nabi yang terakhir, kata Nabi, dan kalian umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahalah. Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian, hamba-hamba